tujuan pembelajaran. Kita mendatangkan dua bintang tamu yang sangat-sangat hebat untuk membantu kita memahami lebih dalam apa itu penyelarasan tentang tujuan pembelajaran dan penilaian. Mari kita panggilkan Bapak Firman dan Ibu Adelia. Hai Ibu Gaby. Halo Ibu Gaby. Jangan duduk. Bagaimana kabarnya Bapak Firman dan Ibu Adelia? Baik, sehat. Saya juga. Puji Tuhan. Boleh perkenalan dulu mungkin Bapak Firman dan Ibu Adelia? Halo, kenalkan saya Adelia Tamani. Dan nama saya Firman Manajer Sebuah. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan ya. Seperti yang kita semua ketahui, tujuan pembelajaran itu adalah pencapaian tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor yang diperoleh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kalau dari narasumber, Bapak Firman dan Ibu Adel mungkin bisa memberitahu kita lebih dalam tentang apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran itu? Nah, kalau menurut saya sendiri, tujuan pembelajaran itu adalah hasil belajar yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa setelah mereka selesai dengan pembelajaran mereka. Baik, kalau dari Bapak Firman? Kalau dari saya, tujuan pembelajaran itu yaitu yang pertama untuk mengetahui kemampuan daripada seorang siswa tersebut, di mana kita dapat mengetahui kemampuan seorang siswa dari cara dia mengerjakan tugasnya, dari sikapnya, dan dari mata pelajaran yang telah dibilang bisa dicapai. Baik, berarti kalau dari hasil pembahasan dari Bapak Firman dan Ibu Adel itu tujuan pembelajaran merupakan sebuah hasil belajar yang dicapai oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana dengan pengertian dari penilaian? Apa sih itu penilaian menurut Bapak dan Ibu? Penilaian itu sendiri merupakan pengumpulan informasi atau data yang sudah diperoleh siswa dari hasil belajar mereka. Tujuannya ini untuk agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ada sebelumnya. Kalau menurut Bapak Firman, apa sih itu penilaian? Kalau menurut saya, penilaian itu adalah suatu kegiatan memberikan nilai kepada seorang siswa atas hasil prestasi atau kemampuan yang telah dia dapatkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan antara tujuan pembelajaran dengan penilaian? Mungkin bisa dengan Bapak Firman lebih dulu. Boleh. Nah, menurut saya itu hubungan pembelajaran dengan penilaian itu bisa kita filosofikan atau bisa kita ibaratkan itu seperti sebuah buku dan sebuah pulpen. Nah, di mana kita mempunyai buku, akan tetapi kita tidak memiliki pulpen, itu sama saja itu tidak berfungsi. Sama, jadi begitulah nanti dia kalau kita kaitkan di proses penilaian dan pembelajaran. Jikalau kita melakukan pembelajaran tanpa melakukan penilaian, kita tidak mengetahui bagaimana perkembangan siswa tersebut. Ya, seperti itu. Nah, kalau dari saya bukan contoh tetapi teori dari Bapak Firman. Kalau dari saya hubungannya apa? Karena penilaian itu tidak akan terlaksana jika tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan itu tidak tercapai. Karena pada dasarnya tujuan pembelajaran itu adalah dasar untuk kita melakukan proses pembelajaran. Baik, pertanyaan terakhir nih, mengapa antara tujuan pembelajaran dengan penilaian itu harus selaras? Mengapa penilaian harus selaras dengan tujuan pembelajaran itu? Karena penilaian itu harus mencakup dan mengungkapkan seberapa baik siswa telah memperoleh hasil belajar dia selama dia mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas atau mungkin di luar kelas seperti email atau lain-lainnya. Kalau dari Bapak Firman? Kalau dari saya itu sama tadi seperti yang tadi dikatakan Ibu Adelia, di mana itu selaras untuk mengetahui kemampuan siswa tersebut. Nah, saya cuma menambahkan mereka selaras karena
keduanya itu berkaitan erat. Di mana nanti kalau kita tidak melakukan penilaian atas pembelajaran yang telah kita lakukan, kemampuan siswa tersebut akan di situ saja menurut kita, akan tetapi dia sudah memiliki kemampuan yang lebih tinggi, tetapi kita tidak tahu seberapa tinggi kemampuan yang telah dicapai tersebut. Tapi Bapak Firman, dari pemaparan dosen saya dahulu, kalau penilaian itu tidak harus selalu ada dalam proses pembelajaran. Karena jika dalam proses pembelajaran itu harus selalu ada penilaian, nanti murid-murid akan berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik. Mereka melakukan yang terbaik sementara mereka tidak memahami materi itu. Mereka hanya untuk mengejar nilai target mereka agar mencapai KKM atau melebihi KKM. Tetapi menurut tadi saya sampaikan itu memang ada betulnya yang telah disampaikan di Fadil. Akan tetapi menurut saya itu hanya untuk mengukur seberapa besar kemampuan siswa tersebut. Oke, terima kasih Bapak Firman. Baik, closing statement yang sangat bagus ya Bapak Firman. Jadi kesimpulannya itu ternyata tujuan pembelajaran dengan penilaian itu sangat terkait dan sangat membutuhkan satu sama lain gitu ya Bu. Jadi kesimpulan dari topik kita pada hari ini yaitu tujuan pembelajaran harus menjadi sebuah dasar untuk seorang guru dalam membuat penilaian dan harus ada keselarasan antara tujuan pembelajaran dan penilaian